Om Swastiastu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang yatnya dalam Mahabharata. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita melantunkan Saraswati Mantra sebagai doa sebelum memulai pembelajaran. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Merupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Mesada. Om Yang Widi, dalam wujudmu sebagai Dewi Saraswati, anugerahkanlah kepada hamba pengetahuan yang suci yang dapat bermanfaat bagi diri hamba dan lingkungan sekitar. Terima kasih Tuhan. Om Santi, Santi, Santi Om. Baiklah, kita mulai pembahasan pada hari ini, yaitu masih mengenai yatnya dalam Mahabharata, yaitu pada pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini, yang pertama yaitu mengemukakan syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya yang terkandung dalam Mahabharata. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membagatkan jenis-jenis yatnya yang terkandung dalam Mahabharata. Langsung saja pada tujuan yang pertama, yaitu syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya. Sebelum membahas ada beberapa syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya, Ibu akan membacakan satu sloka, yaitu sebagai berikut. Widi Wiham Astanam Mantra Hinam Adaksinam Srada Wirahitam Yatsnam Tamasam Parisaksate. Nah, ini artinya dikatakan bahwa yatnya yang dilakukan tanpa aturan atau bertentangan, di mana makanan tidak dihidangkan tanpa mantra dan sedekah serta tanpa keyakinan, dinamakan tamas. Ini disebutkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 17 sloka 13. Nah, dari sloka ini maka agar pelaksanaan yatnya lebih efisien, maka syarat pelaksanaan yatnya perlu mendapatkan perhatian. Nah, apa saja syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya? Yang pertama yaitu sastra. Sastra artinya yatnya harus berdasarkan Weda. Yang kedua, srada. Artinya yatnya harus dengan keyakinan. Yang ketiga yaitu lascarya. Artinya yatnya harus dilakukan dengan keikhlasan yang menjadi dasar utama yatnya tersebut. Kemudian daksina yang keempat yaitu memberikan dana kepada pandita atau para pemangku atau pedanda yang memimpin upacara yang sedang kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu mantra, puja, dan gita. Wajib ada pandita atau pinandita. Kemudian yang bagian berikutnya yang keenam yaitu nasmuta atau tidak untuk pamer. Jadi dalam melaksanakan yatnya jangan sampai hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan.
Kemudian yang terakhir, syarat yang ketujuh yaitu anasewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Seperti yang kita ketahui, setiap kali umat Hindu di Bali ataupun di luar Bali melaksanakan upacara yatnya, maka pasti akan diakhiri dengan makan bersama. Nah, itu tadi syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya, kita akan membahas yang pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis yatnya. Nah, mengenai jenis-jenis yatnya ini tertuang dalam Bhagavad Gita, yaitu Adhyaya 17, sloka 11, 12, dan 13 menyebutkan ada 3 jenis atau kualitas yatnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada satwika yatnya. Satwika yatnya ini adalah kebalikan dari tamasika yatnya dan rajasika yatnya. Nah, satwika yatnya ini adalah yatnya yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan itu seperti syarat-syarat yang tadi Ibu sebutkan, ada 7 ya. Nah, kemudian selanjutnya ada rajasika yatnya. Nah, rajasika yatnya ini adalah yatnya yang dilakukan dengan penuh harapan akan hasilnya dan dilakukan untuk pamer saja. Jadi rajasika yatnya adalah kualitas yatnya yang relatif lebih rendah. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya ada tamasika yatnya. Nah, tamasika yatnya ini adalah yatnya yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastranya, tanpa mantra, tanpa ada kidung suci, tanpa ada daksina, tanpa didasari oleh kepercayaan. Tamasika yatnya ini adalah yatnya yang dilaksanakan dengan motivasi agar mendapatkan untung dari pelaksanaan yatnya tersebut. Nah, itu tadi jenis-jenis yatnya menurut kitab Bhagavad Gita. Baiklah, setelah mengetahui jenis-jenis yatnya itu, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Mengenai jenis-jenis yatnya dalam kitab Mahabharata. Nah, kitab Mahabharata di sana sempat mengisahkan satu yatnya, yaitu mengenai yatnya yang memginikan yang bersifat rajasika yatnya. Nah, di kisah Mahabharata yang sudah sempat Ibu ceritakan, yaitu tentang sarpa yatnya, di mana dalam kisah Mahabharata itu para Pandawa dan istrinya Drupadi itu mengadakan yatnya yang disebut dengan sarpa yatnya. Namun di dalam kisah itu Drupadi melakukan tindakan yang mencemooh atau menghina seorang brahmana. Nah, di sana berarti sudah termasuk contoh yang tidak patut untuk ditiru, di mana yatnya itu tidak bersifat satwika yatnya, melainkan bersifat rajasika dan tamasika yatnya. Banyak lagi kisah-kisah dalam Mahabharata yang bisa kita temukan yang berkaitan tentang jenis-jenis yatnya. Nah, jenis-jenis yatnya dalam kisah Mahabharata itu juga ada dikisahkan tentang yang mengandung satwika yatnya, di mana di dalam Mahabharata itu dikisahkan setelah perang usai, para Pandawa melakukan yatnya yang besar lagi. Nah,
di sana yatnya itu dikatakan berhasil oleh Krishna apabila dalam pelaksanaan yatnya itu turun hujan bunga dan suara genta di langit. Namun setelah dilaksanakan ternyata suara genta itu tidak juga bersuara ya di langit, kemudian tidak juga ada hujan bunga. Lalu Yudhistira pun bertanya kepada Krishna, mengapa tidak juga turun hujan bunga dan juga tidak juga ada suara genta di langit? Krishna pun berkata, apakah dari kalian yang melaksanakan yatnya ini ada melakukan sesuatu yang tidak baik atau ada tidak mengindahkan aturan-aturan dari pelaksanaan yatnya? Lalu Yudhistira pun kebingungan dan beserta saudara dan istrinya Drupadi. Lalu Krishna berkata, jika semuanya sudah bersikap yang baik, lalu apakah sudah memberikan dana atau daksina kepada pemimpin upacara atau kepada orang suci yang memimpin upacara? Nah, ternyata belum ada daksina sebagai saksi bahwa upacara itu dilaksanakan oleh Pandawa dan istrinya Drupadi. Lalu bergegaslah Drupadi menyiapkan daksina itu atau sebagai saksi pelaksanaan upacara tersebut. Setelah disiapkan, barulah turun hujan bunga dan suara genta di langit. Nah, suara genta dan hujan bunga di langit itu didapatkan karena pelaksanaan yatnya itu sudah merupakan jenis pelaksanaan yatnya yang satwika yatnya, yaitu mengindahkan ketujuh syarat-syarat dan aturan dari pelaksanaan yatnya tersebut. Jadi itu tadi penjelasan tentang syarat-syarat yatnya dan juga jenis-jenis yatnya. Nah, untuk selanjutnya dari penjelasan tersebut, Ibu akan mengadakan evaluasi untuk anak-anak. Di sini ada 4 soal yang akan anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak, dan setelah itu harap dikumpul. Evaluasi yang pertama, soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan syarat-syarat yang wajib dipedomani dalam melaksanakan yatnya. Kedua, sebutkan 3 kualitas yatnya yang Anda ketahui. Kemudian yang ketiga, di antara kualitas yatnya yang ada, yang manakah yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat lingkungan sekitar Anda? Jelaskan. Yang keempat, amatilah lingkungan sekitar Anda, kualitas yatnya manakah yang paling sering dilaksanakan. Diskusikan dengan teman sebangku Anda, kemudian buatlah laporan masing-masing. Nah, untuk evaluasi ini, kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian jangan lupa diisi nama, kelas, dan nomor absen. Lalu dikumpulkan, bisa mengumpulkan melalui WhatsApp di Google Classroom, ataupun bisa langsung ditaruh di atas meja Ibu. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami mengenai syarat-syarat yatnya dan juga jenis-jenis yatnya. Akhir kata, Ibu ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Thank you semuanya, thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.